Pernah nggak sih kita itu kayak kejebak di sebuah konflik yang rasanya, aduh, nggak ada jalan keluarnya? Nah, gimana kalau ternyata solusinya itu bukan negosiasi alot, tapi justru sebuah petunjuk spiritual dan datangnya dari sumber yang sama sekali nggak kita duga? Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah pesan yang super unik yang nawarin cara pandang yang bener-bener baru buat ngatasin perselisihan. Nah, ini dia. Inti pesannya tuh cuma satu kalimat ini. Kelihatannya simple ya, tapi dalam banget. Dalam menyelesaikan masalah, gunakan fitrah bukan nafsu. Ini kayak semacam kode kan? Langsung bikin kita mikir, oke, sebenarnya apa sih fitrah itu? Dan apa itu nafsu? Kenapa dua hal ini yang jadi kuncinya? Oke, sekarang kita telusuri dulu ya, dari mana sih pesan ini datang? Soalnya ini bukan dari buku motivasi atau seminar biasa loh. Sumbernya mengklaim kalau ini tuh pesan yang super penting yang diturunkan secara spesifik buat meredakan sebuah krisis besar. Dan disinilah ceritanya jadi luar biasa. Menurut sumbernya, pesan ini diterima secara bisa dibilang gaib oleh ibunya Rin Atika. Beliau ini cucu dari seorang tokoh besar NU. Dan pesannya datang dari 3 kiai karismatik yang sudah wafat. Jadi ini bukan sekedar nasihat biasa ya, kita lagi ngomongin sebuah bimbingan spiritual yang diyakini menembus batas alam fisik. Wow! Terus krisis apa sih yang dimaksud? Nah, menurut sumber ini, pesan tersebut diturunkan untuk sebuah masalah yang akarnya itu bukan sekedar beda pendapat loh, tapi jauh lebih dalam dari itu. Akar masalahnya adalah benturan ego. Nah, ini dia musuh utamanya, nafsu. Jadi yang dimaksud nafsu di sini tuh bukan cuma soal hasrat biasa ya, tapi lebih ke ego. Tahu kan, rasa aku yang selalu bisikin di kepala kita, aku yang paling benar, aku yang paling suci, pendapatku yang paling penting. Nah, menurut analisis ini, dialah antagonis sejati di balik setiap konflik. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat langsung gimana teori ini bekerja di lapangan. Sumber ini ngasih contoh studi kasus yang nyata banget, yaitu konflik antara sebuah stasiun TV nasional dengan sebuah komunitas pesantren. Nah, ini jadi panggung yang pas banget buat kita lihat gimana si nafsu atau ego ini beraksi. Dan coba diperhatiin. Ini menarik banget karena masalahnya tuh simetris, kayak cermin. Di satu pihak ada media. Mereka merasa punya platform nasional, jadi ya mereka berhak dong ngebentuk opini, mereka merasa perspektif mereka itu yang paling tercerahkan. Dan pastinya pengen dapat pujian, dianggap berani, oke. Nah, di sisi lain ada komunitas pesantren. Mereka juga merasa berhak, karena jasa-jasa mereka di masa lalu. Merasa jalan spiritual mereka itu bikin mereka lebih superior. Dan mereka juga pengen pengorbanan mereka dihargai. Lihat kan, polanya sama persis. Dua-duanya merasa paling penting, paling suci, dan sama-sama butuh pujian. Ini bukan lagi soal siapa benar siapa salah. Ini udah jelas dua ego yang lagi beradu. Nah, kalau masalahnya aja udah kayak cermin ego begini, solusinya jelas nggak bisa datang dari ego lagi kan? Nggak bakal ketemu. Makanya, sumber ini nawarin jalan keluar yang bisa dibilang radikal, yaitu pergeseran total dari arena pertarungan ego. Dan disinilah fitrah masuk. Kalau tadi nafsu itu adalah ego yang udah kotor, nah fitrah ini penawarnya. Fitrah itu kondisi asli kita, jati diri kita yang paling murni, yang belum terkontaminasi sama ego. Kondisi di mana kita itu selaras, nyambung sama Sang Pencipta. Ini dia pergeseran kuncinya. Kita diajak buat berhenti ngelihat konflik ini secara horizontal, yaitu manusia versus manusia, yang bahan bakarnya, ya, nafsu itu tadi. Sebaliknya, kita diminta buat geser fokusnya jadi vertikal, hubungan kita sama Tuhan. Jadi konflik yang ada di depan mata itu bukan lagi sekedar masalah sama si A atau si B, tapi ini adalah ujian dari Tuhan yang tujuannya jauh lebih tinggi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pindah dari mode nafsu ke mode fitrah ini? Nah, disinilah muncul klaim yang paling berani mungkin ya dari sumber ini. Katanya, untuk bisa melakukan itu, kita butuh sebuah bimbingan spiritual yang sama sekali baru. Jadi sumber ini mengklaim kalau bimbingan untuk kembali ke fitrah itu ternyata nggak ada di dalam kitab-kitab yang sudah kita kenal. Menurut mereka, ini adalah sebuah pengetahuan baru yang khusus diturunkan untuk akhir zaman. Dan perantaranya adalah sosok yang mereka sebut Rasul Malaikat. Prosesnya gimana? Katanya, ada 3 langkah. Langkah pertama itu rendah hati. Sadar dulu kalau ilmu yang kita punya sekarang mungkin aja belum cukup buat naklukin ego kita sendiri. Kedua, pencarian. Kita harus aktif mencari bimbingan baru dari si Rasul Malaikat ini. Dan yang ketiga, penerapan, yaitu mengamalkan apa yang disebut 8 pondasi kebenaran. Sumbernya emang nggak ngejelasin detailnya apa, tapi ini digambarkan sebagai fondasi dari jalan spiritual yang baru ini.
Oke, terlepas dari detail spiritualnya yang sangat spesifik ya, ada satu kesimpulan universal yang bisa kita tarik dari pesan ini, yaitu tentang di mana sebenarnya pertarungan itu terjadi. Jawabannya bukan di luar sana, tapi justru di dalam diri kita masing-masing. Ini nih dia poin utamanya. Dalam setiap konflik, kita itu sering banget salah sasaran. Kita nunjuk musuh itu orang yang di seberang kita. Padahal, seharusnya kita ngaca, lihat ke dalam diri sendiri. Dan ini penegasannya. Musuh kita yang sebenarnya itu bukan orang lain, bukan. Musuh kita yang sebenarnya adalah nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Rasa akulah, merasa paling sucilah, haus pujianlah, konflik yang kita lihat di luar itu cuma pantulan dari peperangan yang terjadi di dalam batin kita. Jadi, dari semua pembahasan ini, ada satu pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa pulang. Nanti kalau Anda terlibat dalam sebuah konflik lagi, entah itu masalah besar atau cuma perdebatan kecil, coba deh berhenti sejenak. Terus, tanya ke diri sendiri. Gimana ya kalau lawan yang sebenarnya harus aku taklukkan itu bukan dia, tapi egoku sendiri?